kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kebakaran terus meluas, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup 2 jalur pendakian untuk sementara. Nekat berbisnis narkotika, sepasang suami istri di Mataram diringkus polisi. Kekurangan air, hektaran tanaman kedelai di Lombok Tengah rusak hingga menyebabkan gagal panen. Bersama saya Rahayu Japan, inilah Berita Mataram selengkapnya. Memasuki hari kelima penanganan kebakaran lereng Rinjani, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani resmi menutup 2 jalur pendakian wilayah selatan sejak tanggal 7 Agustus 2023. Itu apinya yang lagi. Jalur pendakian yang ditutup adalah jalur Aik Beri Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, dan jalur Tete Batu Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Penutupan tersebut untuk mengoptimalkan proses pemadaman oleh tim gabungan serta meminimalisir resiko kecelakaan para pendaki. TNGR mengerahkan 2 tim gabungan bersama relawan pecinta alam untuk mematikan api dan menyekat merembetnya kebakaran. Jangka waktunya kalau dari surat itu pengumumannya kan belum ditentukan ya. Jadi nanti kami akan melihat perkembangannya, kondisinya di atas itu seperti bagaimana, apakah bisa dikatakan aman, mop up-nya benar-benar dipastikan sudah tidak ada lagi kebakaran, kita sudah mendata, kemudian dibuat laporan kejadian adanya kebakaran, nanti setelah dari evaluasi nanti baru akan ditetapkan, mungkin akan dibuka kembali. Balai TNGR meminta warga atau pendaki yang masih berada di kawasan Rinjani segera melapor jika menemukan sumber titik api baru agar bisa tertangani optimal. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Hektaran tanaman kedelai di Kelurahan Leneng, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah kekeringan akibat kemarau. Sejumlah petani menyatakan tanaman mereka mengering akibat lahan mereka hanya sekali dialiri air sejak awal musim tanam 3 bulan lalu. Selain membuat kedelai gagal tumbuh, tidak adanya air membuat biji kedelai menghitam dan tidak berisi, sehingga tidak bisa dipanen. Isinya nggak ada. Iya, kurang air udah. Yang di ujung ini sama dengan Guna yang di bawah mengurangi kalau ada kerugian, air. petani memilih memanen kedelai lebih awal agar bisa dijual sebagai sayur mayur. Rata-rata ya. Petani juga mengeluhkan hasil panen mereka turun hingga 50% dari biasanya. Ya sekitar 2,5 bulan kalau tidak salah. Selesai panen itu udah. Sejak tanam ini baru berapa kali dapat air? Cuma sekali, tapi sekali itu enggak menyeluruh, cuma masuk sedikit aja air, enggak sampai ke timur. Oh, ini berdampak nggak ke tanaman? Kok dampak ke tanaman ini? Dampaknya seperti apa? Seperti ya ini sudah enggak bisa isinya tuh bijinya enggak begitu penuh lagi tuh anunya. Ada yang hitam juga. Ada yang hitam. Gosong. Iya. Ini gosong ini karena kurang air. Kurang air jelas ini. Kendalanya masalah air. Insya Allah kalau ada air barangkali dia seperti yang Kita inginkan. yang gitu inginkan sudah. Ini sudah masuk panen nggak, Pak? Mau masuk Mau panen, masuk ini panen tapi karena telat airnya ini. Karena airnya telat, Pak. Jadi, maka ya terpaksa kita panen terpaksa aja. itu panen saja, Pak. Panen lebih Oh ya, awal. panen lebih Iya, awal. dari awal. Itu lebih baik. Pemerintah daerah diharapkan segera memperbaiki saluran irigasi pertanian di wilayahnya agar lahan mereka bisa tetap dialiri air sepanjang tahun. Coba periksa di sini juga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Timur mengusut penyebab kebakaran pos kesehatan desa dan gudang LPG di Desa Teko, Kecamatan Pringgebaya akhir pekan lalu.
Hasil olah TKP sementara, polisi mengendus adanya dugaan praktik pengoplosan gas LPG yang dilakukan oleh pemilik gudang. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi dari warga sekitar dan suami bidan sekaligus pemilik gudang LPG bernama Wahyu Hidayat. Dari hasil pemeriksaan, kuat dugaan pemilik gudang sedang mengoplos gas LPG 3 kg ke tabung berukuran 12 kg untuk disalurkan ke Pulau Sumbawa. Polisi telah mengamankan Wahyu Hidayat bersama barang bukti ratusan tabung gas LPG 3 dan 12 kg yang ikut terbakar. Kami mencari penyebab kebakaran itu. Ya, kemarin dari Satreskrim juga sudah turun, dari Inavis juga sudah turun. Nah, ketika sudah ada hasil daripada tim kami, kalau memang di situ terbukti seperti tadi disampaikan, tentunya kami akan menindaklanjuti perkara ini. Selain memastikan penyebab utama kebakaran, polisi juga belum menetapkan tersangka dengan alasan masih menguatkan alat bukti yang meyakinkan ada unsur pidana pada kasus kebakaran tersebut. Muhtadi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pasangan suami istri bernama Joria dan Sakinah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Keduanya ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bintaro Ampenar saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Polisi menyita 4 paket sabu-sabu seberat 1,7 gram, alat isap, ponsel, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan Johrian dan Sakinah atas laporan warga sekitar yang resah lingkungan mereka dijadikan tempat berbisnis narkotika. Selain berbisnis narkotika, keduanya merupakan pemakai narkoba, dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan sering terjadi atau sering didapati transaksi narkotika jenis sabu. Nah, dari situ kami melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita juga berkoordinasi juga dengan kepala lingkungan bahwa benar memang di situ sering terjadi transaksi yang mana disebutkanlah nama 2 terduga yang saya sebutkan pertama di TKP pertama. Jadi sistemnya sama, pemesanan lewat alat komunikasi, jadi pembeli datang ke rumah, sesuai pesanan baru diberikan. Kurang kira-kira penghasilan sekarang. Iya. Itu membeli Iya. Karena kurang ada di jualan sabu gitu. Iya. Dibantu juga sama istri kamu. Enggak tahu istri saya, Pak. Kenapa kok bisa sabunya ada di celananya istri kamu? Saya yang naruh, Pak. Kenapa kok menaruh celana di celana istri kamu? Saya kira celana saya. Atas ulahnya, Johrian dan Sakinah dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.